Pernah nonton lari sprint? Pasti sadar kan, momen-momen awal itu krusial banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya, yaitu sebuah teknik yang disebut start jongkok. Pertanyaannya simple ya, gimana sih caranya menang lari 100 meter? Tapi di antara selisih waktu yang cuma sepersekian detik, apa sih yang jadi pembeda antara sang juara dan yang lainnya? Apa ini murni soal bakat? Atau ada rahasia teknis di baliknya? Dan ternyata jawabannya itu bukan di garis finish loh, tapi justru di garis start. Seringkali sebuah perlombaan itu udah ditentukan dari seberapa meledak seorang pelari pas meluncur dari blok startnya. Nah, untuk memaksimalkan ledakan itu, ada satu teknik yang emang dirancang khusus. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi dari si start jongkok ini. Gampangnya gini deh, start jongkok itu cara pelari mengubah tubuhnya jadi kayak per yang ditekan sampai maksimal. Tujuannya? Cuma satu, melepaskan semua energi yang udah disimpan itu dalam satu ledakan dahsyat buat melesat ke depan. Dan jangan salah, ini bukan cuma teknik dasar biasa. Ini tuh udah jadi standar emasnya para atlet. Coba lihat deh, di hampir semua nomor lari cepat dan eksplosif tingkat elit, start jongkok ini satu-satunya awalan yang dipakai. Menariknya, teknik ini tuh nggak kaku. Ada 3 variasi utama, pendek, menengah, sama panjang. Dan pilihan ini bukan soal gaya-gayaan aja, tapi ini soal biomekanika tubuh. Pelari yang akselerasinya gila di awal mungkin bakal pilih start pendek. Sementara yang lain mungkin cari keseimbangan tenaga yang lebih merata dengan start yang lebih panjang. Jadi bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita akan pecah prosesnya satu persatu ya. Kita mulai dari aba-aba yang pertama, bersedia. Ini adalah fase di mana kita mempersiapkan segalanya dan harus tetap tenang. Di fase bersedia ini, kuncinya adalah fondasi yang stabil. Tangan yang membentuk huruf V itu bukan cuma aturan biasa. Itu bikin tumpuan kita jadi lebar dan kokoh. Terus, satu lutut yang nempel di tanah itu gunanya buat nurunin pusat gravitasi. Jadi badan tetap seimbang dan rileks. Ibaratnya kita lagi nyimpan energi buat ledakan nanti. Coba deh perhatiin postur ini. Ini kelihatannya diam, tapi sama sekali bukan posisi pasif. Ini tuh kayak ketenangan sebelum badai datang. Setiap otot udah siap, tapi nggak tegang. Fokusnya udah ngunci, nggak peduli sama gangguan di sekitar. Cuma nunggu satu kata berikutnya. Oke, lanjut ke aba-aba kedua. Siap. Nah, disinilah semua energi potensial itu mulai dimuat ke dalam tubuh. Bayangin aja kayak pegas yang ditarik sampai pol, sampai batas maksimalnya. Nah, di sini nih, fisika mulai bermain peran. Waktu panggul diangkat lebih tinggi dari bahu, pelari itu sengaja bikin badannya jadi nggak seimbang. Tubuhnya jadi pengen jatuh ke depan. Energi potensial inilah digabung sama sudut kaki yang pas, yang jadi bahan bakar buat ledakan sesaat lagi. Nah, di gambar ini kelihatan jelas banget sudut-sudut krusialnya. Lihat deh, gimana panggul yang diangkat itu menciptakan sudut yang sempurna di kaki. Ini gunanya buat menghasilkan tolakan paling kuat. Inilah yang namanya biomekanika dalam aksi nyata. Dan akhirnya, aba-aba yang paling ditunggu-tunggu, ya, atau biasanya bunyi tembakan pistol. Inilah momen di mana semua energi yang udah dikumpulin tadi dilepaskan. Penting buat dicatat, ini bukan gerakan berurutan satu-satu, tapi satu ledakan yang terjadi bersamaan. Begitu pistol meletus, kaki langsung nolak, tangan ngayun sekuat tenaga, dan badan melesat ke depan dengan posisi rendah, kayak anak panah. Menjaga badan tetap rendah di beberapa meter pertama itu kunci banget buat mengubah semua kekuatan tadi jadi kecepatan maksimal. Dan, ya, inilah hasilnya. Sebuah gerakan yang super kuat dan dinamis pas ninggalin blok start. Perpaduan sempurna antara kekuatan, timing, dan teknik yang tadi kita bahas. Oke, jadi mungkin ada yang nanya, kenapa sih detail-detail kecil ini penting banget? Nah, sekarang kita lihat relevansinya di dunia nyata, baik buat atlet kelas dunia maupun buat kita-kita yang masih pelajar. Teknik fundamental inilah yang jadi fondasi buat atlet kebanggaan kita. Lalu Muhammad Zohri. Prestasinya di tingkat dunia itu bukti nyata kalau penguasaan start jongkok ini adalah kunci buat bisa bersaing di level tertinggi. Bukan main-main kan? Dan ini nggak cuma buat para profesional loh. Coba deh lihat tabel penilaian ujian praktik PJOK ini. Teknik start jongkok itu, bobot nilainya sama dengan teknik lari itu sendiri, bahkan lebih tinggi dari hasil akhirnya. Ini nunjukin betapa fundamentalnya penguasaan teknik ini dalam pendidikan jasmani di sekolah. Jadi, kalau kita simpulkan, bersedia, siap, dan ya, itu bukan 3 langkah yang kepisah. Mereka itu satu rangkaian gerakan yang nyambung, satu proses utuh yang dirancang cuma buat satu tujuan, dapetin kecepatan puncak secepat mungkin dari titik nol.
Nah, setelah kita bongkar semua detailnya, dari cara naruh jari sampai sudut panggul, pertanyaan terakhir ini bukan buat para atlet di lintasan, tapi buat Anda. Dengan semua pengetahuan ini, kira-kira Anda siap buat coba?